Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, mari kita mulai belajar tahsin kita malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta barokah pada pertemuan dan pembelajaran kita malam hari ini. Baik, kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan murojaah di surah Al-Balad, Al-Fajr ya. Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghasyiyah, 3 surat nih. Baik, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Balat ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Pun buka surat juz ke-29 ya. Kita merujaah surah Al-Mulk. Monggo Pak Masum dibaca sampai ayat ke-20 ya. Al-Mulk. ما ترى
Far kurang tebal. Yang kurang masuk ke qaf. Yang qa. Ulangi Pak. Ulangi malih. Walaqad zayyan mendingan di syayatin mawon. Monggo. Lisyayatini nanya pendek. Oh. Ana nadi. Dengungnya kurang, tasdidnya kurang. Aamintum, ulangi. Ai
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Enggak, Pak Didi lanjutkan. Iya, lanjutkan saja. Ayat ke 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwin wa nufur. Mukibban ulangi amman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi ya mukibban kurang panjang dikit. Wa ja'alala wal absara wal afidah qalilan matabi matash zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul
وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه in ahlaka قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ulangi famai in out قل أرأيتم إن أشبه ماؤكم غورا faman ya'tikum bima'in ma'in. Oke, baik. Dilatih terus ya Pak Dede, biar lemes lagi. Ayo Mas Mahfud, al-qalam. Ulangi. Wa innaka laka mana? Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Terus? Innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Ulangi. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu wa yudhinun wa la tuti' kulla hal shin apa sin?
hammazim hammazim masya'im binamim. Manna'il ulangi. Asim idza tutla alaihi alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin wa ghadaw 'ala harb lagi qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna nanya kurang panjang. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Kadzalikal adzab
أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة mulai What? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Stop ya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ada Dik, lanjutkan. Kuat pesan. Ambekan ya. Waqad بهذا الحديث Layuz
la yuzliqunaka bi absarihim wa yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma syahidu dzikra wa yaquluna innahu la ajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Oke, monggo Pak Masum, Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu wal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samudu 'adun bil-qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام Ulangi. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها شرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون kepanjangan يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول lam utaki
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Baik ya. Alhamdulillah. Sering-sering kita latih supaya tidak lupa apa yang sudah kita pelajari. Semakin panjang dan semakin tidak lama kita tidak pernah kita baca, maka semakin susah. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan sebentar tentang sifatul huruf. Kemarin kita sudah membahas tentang syiddah, rokhawah, dan tawassut. Syiddah adalah sifatnya bersifat kuat, kalau rokhawah bersifat ringan, kalau tawassut adalah pertengahan. Jadi itu huruf-hurufnya yang meliputi huruf-huruf hijaiyah itu 28 huruf. Nah, kalau yang kuat itu ada berapa kemarin? Masih ingat? Yang syiddah itu ada berapa huruf? Ada 8 huruf. Ajid, qatin, bakat ya. Ajid, qatin, bakat. Alif, jim, dal, qa, qaf, ta ya. Terus ba, kaf, ta yang kuat. Kalau yang rokhawah ya, ar-rokhawah itu adalah yang lunak atau yang lemes ya. Jadi yang mengalir itu hanya ada lebih banyak ya, 15 huruf ya. Kalau yang tawassut itu baru ada 5. Tawassut 5, syiddah 8, 15-nya adalah rokhawah. Sekarang kita masuk ke isti'la. Apa huruf isti'la itu? Isti'la itu sama dengan irtifa', huruf-huruf yang tinggi ya, yang mana huruf itu terangkat ya, terangkat kemana? Ke langit-langit. Nah, terus pertanyaannya bagian mana lidah yang terangkat itu ya, yang dimaksudkan isti'la ini bagian lidah pangkal itu terangkat, semua terangkat ke langit-langit ya. Makanya tasa'udu shaut ilal hanak ya, naiknya suara ke langit-langit atas, al-a'la indan nutqi bil harfi al-musta'li. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la itu lidahnya itu terangkat ke langit-langit, tapi lidah bagian daerah pangkal. Maka hurufnya itu ada 7. Huruf-huruf isti'la itu ada 7. Coba panjenengan cermati kira-kira betul tidak? Nah, salah satu hurufnya adalah huruf gha. Gha ya, terangkat. Gha. Ada huruf dha, gha,
do, gho, do. Ada huruf shod, so, 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 so. Ya. Kalau makhraj itu bagaimana? Kalau makhraj itu ya lidahnya ketemu dengan gigi paling bawah. Tapi kalau sifatnya terangkat ke langit-langit karena dia masuk kategori isti'la. Ada lagi kho, jadi bagian al-halaq, ya. Al-halaq itu bagian tenggorokan yang masuk kategori isti'la itu adalah bagian tenggorokan yang sisi ujung dekat dengan lidah bagian pangkal. Ya, lidah bagian pangkal itu apakah semuanya masuk kategori isti'la? Tidak. Lidah bagian pangkal itu kan kalau kita bahas dulu ada berapa huruf? Halak ada 3, pangkal, tengah, ujung. Ujungnya tadi kita bahas ada gho, ada kho, kan ya? Gho, kho. Naik ada di pangkal lidah, itu masuk kategori 2 huruf. Dan salah satu hurufnya adalah bagian daripada huruf isti'la. Kenapa itu? Al-lisan. Al-lisan bagian pangkal. Saya ulang lagi. Kalau bagian pangkal tenggorokan ada 2 huruf itu napa? Alif, 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 ha. Naik ke atas pertengahan ada 2 huruf juga. Ha sama ain. Naik ke atas lagi ada 2 huruf. Ghin, kho. Naik lagi ada di lidah pangkal ada 2, qaf sama kaf. Salah satu huruf keduanya itu adalah bagian daripada isti'la, yakni huruf ko. Kalau ka ke bawah, ka. Kalau ko ada yang terangkat. Meskipun loh kan tidak nempel langit, tidak harus nempel, terangkat karena dia irtifa tadi, angkat, meninggi. Kalau lawannya irtifa itu lawannya irtifa atau lawannya isti'la itu istifal, merendah. Jadi lidahnya itu pakai lidah datar ke bawah. Itu perbedaannya. Ya, jadi ada huruf kho, shod, ada lagi bagian ujung lidah. Ujung lidah ketemu dengan apa ini? Gigi seriatas. Bukan to, selain to, sebelum to nanti kita masuk. Ada do, ya, do. Coba bagian do itu terangkat tidak ke atas. Do, bagian pangkal, lidah pangkalnya yang terangkat. Do, ya, do. Ada to, do, to, ko, do, to, ko, terangkat ya. Go lagi, go, do, ya, go, do, so, go, do, so, gede-gede kabeh gampang ini. Huruf-hurufnya gede-gede. Go, do, so, kho, terus apa tadi? Do, ko sama to. Berapa? 7 huruf ya. Ghin, kho, qaf, dot. Dot bagian samping, kalau dot tepi lidah. Ya. Ada terus qaf, ada to, ada dot, ada shod. Ya. Jadi yang besar-besar itu. Kenapa dinamakan isti'la atau istilahnya lain adalah karena ada yang terangkat seluruh lidah maupun sebagiannya ke langit-langit tatkala mengucapkan huruf-hurufnya, tetapi paling gampang paling gampang diketahui atau lihat itu bahwa bagian aksol lidah yang terangkat.
bagian aqsal lidah, karena ini yang melawan atau yang lawannya nanti bagian daripada istifal. Apa itu istifal? Istifal itu sama maknanya dengan inkhifad, merendah. Jadi huruf-huruf rendah. Terus apa huruf-hurufnya? Ya lawannya. Kalau tadi ada 7, berarti istifal, huruf-huruf istifal itu ada berapa? 21 ya. 21. Tapi kalau di dalam kitab ini ditambahkan dengan hamzah. Ditambahkan dengan hamzah. Sisanya kan 28 jumlahnya, tapi ditambahkan dengan hamzah. Ya, kalau kita mengacu ya sama hamzah sama alif. Ya. Apa maksudnya? Kalau tadi itu adalah tasa'udus saut, kalau istifal itu adama tasa'udus saut. Tidak ada kenaikan suara, yang mana suara itu naik kemana? Ke langit-langit sebagaimana naiknya huruf isti'la. Ya. Jadi itu lawan daripada huruf isti'la. Gampangannya huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang tafkhim, huruf-huruf yang sifatnya tebal. Kalau istifal dia huruf-huruf yang sifatnya tipis, tarqiq. Ya. Jadi itu nggak ada perbedaan di situ. Kecuali ada 3 huruf yang 50-50. Satu ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ro. Karena alif itu kalau lam itu kan ada lam tafkhim, lam tarqiq, ada bagian lam tebal, lam tipis. Ya kan? Dulu kita pernah bahas. Kemudian yang ro ada ro tafkhim dan ro tipis, tarqiq juga. Ya, jadi selain 3 ada alif. Karena 3 ini khususnya lam sama ro ini bisa masuk tarqiq, bisa juga masuk tafkhim. Tetapi dia ketika dimaksudkan kategori antara isti'la atau istifal, lam, ro, alif ini tidak masuk kategori isti'la. Ya, jadi yang itu supaya kita bisa membedakan. Nah, huruf-huruf isti'la ini nanti berkaitan dengan ro. Ya, tadi yang pernah kapan hari kita bahas, ketika ro sukun bertemu dengan huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang 7 ini, maka dia sifatnya harus ditebalkan. Labil mil pod, nggak boleh labil mir pod, nggak boleh. Jadi mil pod, labil mil pod, naik mil pod. Ya. Kalau ketemu huruf yang lain selain shad ya sama, selama dia masih kategori huruf isti'la. Ya, ada yang tanyakan? Mas Afud? Paham ya? 2 dulu. Nanti kalau banyakan mumet. Karena sifat huruf. Cara memahami antara sifat huruf dan makhraj itu gimana? Oke, yang pertama kita sudah pernah kemarin sebelum kita masuk ke sifat. Jadi antara makhraj dan sifat ini saling berkaitan. Kalau makhraj itu kan tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Ya. Kalau sifat adalah sesuatu yang mengikuti daripada makhraj itu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya antara sifat dan makhraj itu harus berbarengan. Cuma yang paling dominan dalam mengeluarkan huruf tetap di makhraj, intinya di situ. Inti suara keluarnya dari mana di makhraj. Tidak bisa kita mempelajari sifat tanpa mempelajari makhraj. Maka yang utama tetap, makanya di pembahasan kitab-kitab tajwid yang paling utama adalah kita memahami dulu makhraj. Baru sifat itu mengikuti. Okay? Jadi tidak boleh kita melepaskan diri, oh enggak usah, saya enggak usah belajar sifat rodok mumet, enggak bisa. Karena contoh kapan bisa terpakai contoh gitu ya. Kapan bisa mengetahui itu kalau ada sifatnya. Kok ujuk-ujuk
Yang penting saya fokus makhraj. Salah satu contohnya ketika ketemu huruf tadi, ro ketemu shad, yang mana shad sifatnya adalah ada isti'la'nya di situ. Tapi kalau kita tetap mengacu pada makhraj, kira-kira bagaimana? Ya? Kira-kira kalau kita enggak usah sifat aja, kita fokus ke makhraj. Tapi ketika menjumpai huruf-huruf seperti itu atau lafaz seperti itu, kira-kira kita bacanya bagaimana? Roknya biasa. Bisa jadi tipis karena ketentuannya apa? Ketika ro itu dibaca tipis, maka dia sebelumnya ada huruf kasroh. Ini salah satu contoh. Ya. Jadi untuk memudahkan itu ya keduanya. Makanya dulu kita bahas ada ya, faedahnya mengenal huruf atau sifat huruf itu yang pertama adalah untuk membedakan huruf-huruf dalam setiap makhrajnya. Meskipun dalam satu huruf atau satu makhraj itu banyak cabang sifat. Bukan berarti menafikan sifat ini kalau sudah di sini tidak ada di makhraj ini, tidak. Makanya setiap sifat bisa mengambil banyak bagian daripada makhraj itu. Gampangannya ya yang mengikuti apa? Yang mengikuti makhrajnya. Makanya Al-Imam Ibnu Jazar menyatakan ini setiap huruf yang berserikat dengan yang lainnya dalam satu makhraj tidak bisa terbedakan kecuali dengan sifat. Ya, ada pembeda sedikit dalam kaitan-kaitan tadi seperti tadi. Dan setiap huruf yang berserikat dengan yang lainnya dalam sifat tidak bisa terbedakan melainkan dengan makhraj. Nah, kira-kira harus dipisahkan tidak? Kan tidak bisa. Satu kesatuan yang saling mengikuti. Ya. Lalu sebab kalau tidak seperti itu maka suara-suara huruf akan terdengar sama karena makhrajnya nggak karuan. Dia karena fokus sifat makhrajnya kacau. Ya. Kemudian seperti suara-suara binatang ternak yang tidak mempunyai makna dan tidak bisa terbedakan. Ya, karena tidak ada ciri khasnya. Ngoten gampangan. Nah, kemudian yang kedua faedahnya kita belajar sifatul huruf, mengetahui mana huruf-huruf yang kuat, mana huruf-huruf yang lemah atau yang lunak, mana huruf-huruf yang pertengahan. Nah, sehingga dan yang ketiga kata beliau untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang mana huruf itu berbeda dalam makhrajnya. Makhraj A, makhraj B, tapi dia masuk kategori sifatnya yang sama, itu bagaimana pelafatannya. Makanya tadi isti'la, di dalam huruf isti'la itu ada banyak cabang makhraj. Shad di ujung, dhad di tepi, qaf di pangkal, kha, gha di itu. Tetapi dia masuk kategori isti'la, sifatnya semuanya mengangkat. Ada bagian-bagian sisi makhraj yang terangkat. Cuma kalau makhraj fokusnya dia ke titik tertentu. Ya, contoh shad, fokusnya kalau shad di ujung lidah ketemu mana? Tha ketemu gigi seri bawah. Tha, tapi ada sisi yang terangkat. Makanya isti'la itu kan bagian lebih tepatnya adalah bagian pangkal lidahnya terangkat. Ya. Jadi itu ada ketersinambungan antara sifat dan makhraj, sehingga sangat penting untuk kita pelajari. Tetapi pelan-pelan memang, karena tidak mudah nih. Ya. Ada nanti Lumajang itu 2 hari pelatihan tentang ilmu tajwid matan Jazari membahas kitab ini. Monggo kalau ikut ada itu 2 hari dengan sanadnya langsung. Itu lumayan kalau 2 hari ditempuh 2 hari untuk mempelajari makhraj, sifat, tajwid. Kalau belum punya bekal ngos-ngosan itu. Ngos-ngosan. Gitu. Kalau belum punya bekal paling tidak ini. Kalau udah punya bekal, kenapa biasanya yang disasar itu adalah takfid, guru-guru takfid. Karena dia sebelumnya kan sudah pernah diajari tentang itu.
Paling tidak seperti kita ini sudah pernah belajar, sehingga ketika untuk dalam 2 hari tuntas dan dapat sanadnya beliau 2 hari bisa. Tapi pertanyaannya lolos tidak? Lolos bisa, tapi lolos tidak kan ngoten. Kalau tidak lolos ya silakan mengulang lagi. Itu ada. Lumayan itu kalau sudah kita bisa lolos dapat sanad beliau ya. Karena beliau adalah salah satu penggagas ilmu tajwid yang kuat, yang menjadi acuan dari para hufadzul Quran kita. Karena yang lebih kompleks mengambil dari jumhur ulama. Jadi kita pelan-pelan memang. Kalau 2 konteks ini sudah kita tuntaskan, nanti tinggal melakukan tajwid. Meskipun belum sempurna, kita tidak bisa menyempurnakan ini, ya, karena memang ya, langsung praktek. Kalau kita ngacu pada sesuai dengan aslinya, gak mari-mari. Dalam artian lama, kasihan nanti. Saya ingat dulu ketika diajari baca 1 ayat saja bolak-balik, gitu. berkali-kali. Besok lagi bahas lagi, besok lagi. Sampai sebenarnya rotok jenuh. Kata gak masuk, tapi kok eman, tapi masuk. Disenanin terus karena ngulang lagi. Malu kan. Jadi kamu belum hafal, ini lagi. Tapi gimana lagi belajar? Nah, itu salah satu contohnya untuk memang tidak mudah. Sehingga kalau belajar makhraj itu lihat istiqomah tidak. Kalau istiqomah berarti insya Allah akan cepat bisa. Kalau tidak istiqomah ya gampang lupa, gampang ambiar kalau dalam bahasa. Baik ya. Wonten malih. Cukup dulu ya. Kita murojaah dulu hari ini, kemudian besok baru kita mulai lagi. Surat apa Mas terakhir Mas? Yang kita kebut kemarin ya. Ya, Al-Ma'arij kita kebut kemarin kan. Berarti nanti kita masuk ke Nuh. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari bermanfaat ya, semoga kita istiqomah untuk belajar ya, huruf demi huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita bisa berupaya untuk lancar dalam melafadzkannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Paling tidak kita mengupayakan untuk lancar dulu untuk memahaminya, lalu ya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.